حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kita? Tayyib. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fil aqidatil wasithiyah wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu zat pun yang setara dengan dia, kufuwan yang sekufu, yang sederajat dengan dia. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad qad taqaddamal kalamu ala dzalik. Telah berlalu pembahasan tentang ayat ini. Tidak ada sesuatu pun yang sederajat atau setara dengan Allah. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala itu maha sempurna. Kita tahu bahwasanya surat Al-Ikhlas ini dia datang sebagai bentuk tamadduh, yaitu Allah memuji dirinya sendiri. Tidak mungkin memuji dirinya sendiri dengan apa? Dengan meniadakan sifat. Mengatakan apa itu? Yang penting tidak sama dengan yang lain, berarti apa? Berarti Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya ilmu, tidak punya mata, tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, tidak punya apalagi kemampuan, tidak punya keindahan. Ini bukan pujian namanya. Ini bahkan apa itu? Fi ghayatin minadz-dzam, di puncak celaan. Tetapi apa? Dikatakan dia itu terpuji kalau apa? Dia itu memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna sehingga tidak ada satupun zat ataupun para makhluk yang mampu mencapai tingkatan itu. Itu baru dikatakan terpuji. Itu baru dikatakan tidak ada yang setara dengan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau dikatakan tidak ada seorang pun yang setara dengan Zaid, apakah maksudnya Zaid itu sifatnya semuanya jelek, yang lain bagus-bagus? Itu bukan pujian. Sementara ma'ruf dalam ucapan orang Arab, bahkan ucapan orang di seluruh dunia, tidak ada orang yang setara atau sederajat dengan Zaid atau sehebat Zaid atau semisal Zaid. Itu maksudnya adalah karena terlalu hebatnya si Zaid, karena terlalu bagusnya sifat-sifat dia. Yang lain walaupun memiliki sifat itu tetapi tidak mencapai derajat tadi. Jadi ayat ini walam yakul lahu kufuwan ahad, ini dalil ahlu sunnah untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Bukan berarti sama sekali Allah tidak punya sifat sebagaimana yang dikatakan oleh orang Jahmiyah. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah fala taj'alu lillahi andada ay amsalan wa nudhara, yaitu maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu permisalan atau sesuatu yang semisal. Meyakini ada yang semisal dengan Allah, ada yang setanding dan sehebat sekuat Allah. Wa nudhara, yang sama, nudhara yaitu yang setanding. Ta'budunahum ka ibadatih, engkau menyembah mereka seperti engkau menyembah Allah. Bukan berarti maksudnya menyembah sikit-sikit nggak apa-apa, yang penting tidak seperti menyembah Allah, bukan itu maksudnya. Tetapi berbagai jenis bentuk peribadatan jangan engkau berikan kepada yang lain, berikan kepada Allah, karena segala jenis peribadatan itu hanyalah milik Allah. Tayyib. Wa tusawunahum bihi fil mahabbati wa ta'zim, engkau menyamakan mereka dengan Allah di dalam masalah kecintaan dan pengagungan. Kita cinta pada orang tua, kita cinta pada anak, kita cinta pada sanak kerabat, kita juga cinta pada tetangga. Tetapi apa? Ketika datang waktu untuk sholat, maka kita sholat, kita tinggalkan mereka. Ketika datang waktunya untuk haji, maka kita tinggalkan mereka, kita datang ke Baitullah. Walaupun kita sayang kepada tanah air dan seterusnya, kecintaan pada Allah lebih diutamakan. Wa ta'zim, begitu pula pengagungan. Kita mengagungkan orang tua, kita mengagungkan ulama, kita mengagungkan orang yang usianya lebih tua daripada kita, itu perkara yang disyariatkan. Tetapi tidak sampai pengagungannya sama seperti pengagungan kepada Allah, maka tidak boleh kita rukuk dan sujud kepada selain Allah. Tayyib. Fala niddalahu fi dzatihi wala fi sifatih, maka
tidak ada tandingan untuk Allah di dalam zatnya, dan tidak ada pula tandingan untuk Allah di dalam sifat-sifatnya. Memang Allah Maha Raja, dan di dunia ini ada yang namanya raja, tetapi tidaklah kerajaan para makhluk itu sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan makhluk itu sangat terbatas dari sisi ruang lingkupnya dan juga dari sisi waktunya. Sementara Allah Ta'ala kerajaannya itu tidak ada batas awal dan tidak ada batas akhir, dan juga kerajaannya itu betul-betul kerajaan yang mutlak. Wala fi af'alih, dan dalam perbuatannya betul-betul tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan bumi dan langit. Sekedar menciptakan satu butir pasir pun tidak mampu. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan biri-biri atau kambing atau unta. Bahkan satu bulu pun dia tidak mampu membuat. Tetapi hanya Allah lah yang menciptakan itu semua. Wala fi ibadatih, jangan pula engkau membuat tandingan untuk Allah di dalam peribadatan kepadanya. Maka tidak boleh kita ini menyembelih untuk kubur, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk makhluk-makhluk halus yang di reruntuhan, di rumah-rumah kosong. Tidak boleh. Tidak boleh pula kita memberikan persembahan-persembahan, membuat mungkin bubur merah dan hijau, atau bubur merah dan kuning, atau yang lain-lain, atau makanan-makanan dan sebagainya. Kita peruntukkan untuk penunggu ruangan itu, biar dia cari makan sendiri. Ngapain kita yang penat-penat ngasih makan dia? Kalau dia orang hebat, kalau dia makhluk yang hebat, dia mampu mencari rezeki sendiri, tak perlu penat-penat. Menyusahkan kita sendiri harus kerja, nanti beli bahan makanan harus kena GST. Sudah, biar dia yang mengurus itu. Kalau dia hebat, buat uang sendiri. Wanit fil lughah al-misal, atau sebagian menjawab dengan al-masal. Ini tidak masalah. Yaitu secara bahasa anid adalah sesuatu yang semisal. Wan nadhir, yaitu tandingan atau lawan. Wasyabih, yaitu yang mirip. Yuqal fulan niddu fulan ay syabihuh. Fulan itu mirip dengan si fulan karena banyak kesamaannya. Wa nadhiruh, dan setanding, setara dengan si fulan. Kama qala Hasan bin Tsabit radhiyallahu anhu, atahjuhu walastalahu biniddin fasyarrukuma li khairikumal fida'u. Apakah engkau akan menyerang, akan menghujat beliau, yaitu menghujat Nabi Muhammad SAW, padahal engkau itu tidak setara dengan beliau? Maka orang yang paling jelek dari kalian berdua untuk orang yang paling baik dari kalian berdua adalah sebagai tebusan, yaitu engkau, wahai siapa itu? Abu Sufyan ibnul Harith yang sedang mencaci Rasulullah. Engkau layak menjadi tebusan untuk Rasulullah karena engkau yang paling jelek dan Rasulullah yang paling baik. Di antara kalian berdua, kalaupun terpaksa dibandingkan, jelas tidak sebanding tentunya. Itu jawaban Hasan bin Tsabit al-Ansari radhiyallahu anhu terhadap syair siapa itu? Abu Sufyan ibnul Harith. Ketika Abu Sufyan belum masuk Islam tentunya. Setelah Abu Sufyan ibnul Harith masuk Islam, maka dia jadi sahabat yang sangat bagus dan setia. Baik. Asar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala di tafsir beliau yang pertama, muka surat 368. Tayyib. Wattikhadun nid yang qasimu ila qismain. Mengambil sesuatu sebagai tandingan itu terbagi menjadi dua macam. Qismun minasyirkil akbar. Yang pertama, suatu jenis dia itu termasuk dari syirik akbar. Katikhadhi niddin yadu'uhu au yarjuhu au yakhafuh. Seperti apa? Mengambil tandingan yang mana orang ini berdoa kepada tandingan tadi, atau mengharapkan dia, atau takut kepadanya, au yadbahulah, menyembelih untuk dia, au yanzirulah, bernazar untuk dia, wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Ini adalah membuat tandingan untuk Allah, karena jenis-jenis ibadah ini hanyalah layak untuk Allah Ta'ala semata, sebagaimana ibadah yang lain. Kama fi sahihaini min an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dzambi a'zam. Saya bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan, suatu tandingan, padahal Dia yang menciptakan engkau. Ini betul-betul orang yang tidak pandai bersyukur. Sekedar kita beri anak kita hadiah ini, makanan itu, infak ini, bantuan itu, lalu habis itu dia taat pada tetangga, kita bengang. Gimana sementara Allah yang menciptakan kita dari awal sampai akhir dengan seluruh nikmat dari awal sampai akhir, nikmat yang lahir dan batin, bahkan yang kita tidak minta dan tidak terbayangkan pun Dia memberikan kepada kita. Tapi ternyata habis itu kita membuat tandingan untuk Allah dan
berdoa dan beribadah pada yang lain, tentunya Allah Ta'ala murka. Ini dosa yang paling besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke 4477, Muslim nomor yang ke 86. Al-Hadis. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Al-Kafiyati Asy-Syafiyah, yaitu Nuniyah, judulnya Kafiyah wa Syafiyah fil intisar li ahli surati wa jama'al firqatin najiyah al-mansurah. Dan ini yang kedua, muka surat 23. Beliau mengatakan wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismu laisa biqabilil ghufrani. Dan kesyirikan itu maka tinggalkan dia. Bentuknya adalah yang pertama syirik yang jelas, yang mana itu adalah suatu jenis yang tidak menerima pengampunan. Maksudnya kalau orangnya tidak bertaubat maka dia tidak akan diberi ampunan. Wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani, yaitu seseorang mengambil atau menjadikan tandingan untuk Al-Rahman, siapapun dia, apakah dia terbuat dari batu ataukah terbuat dari manusia. Selama dia makhluk maka tidak layak untuk jadi tandingan, dan memang tidak ada selain Allah, yang lain adalah makhluk memang. Thayyib, yad'uhu aw yarjuhu summa yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatir rahmani. Dia berdoa kepada tandingan tadi atau mengharapkan kepadanya, kemudian takut kepadanya dan juga cinta kepadanya seperti kecintaan kepada Ar-Rahman. Ini masalah au wawu dengan summa, ini bukan syarat, tapi ini sekedar apa? Sekedar bentuk takhyir. Mungkin ini, mungkin berupa ini, mungkin berupa ini, dan seterusnya. Thayyib, al-qismus tsani, jenis yang kedua, ma huwa min nau'i syirkil asghar, membuat tandingan tetapi dia syiriknya syirik kecil. Ka qaulir rajul, seperti ucapan seseorang, masyaallahu wa syi'at. Ini sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, dengan kehendak Anda. Ini syirik kecil. Wa laulallahu wa anta lam yakun kada, seandainya bukan karena Allah dan engkau tidak mungkin ini terjadi. Ya, ini juga syirik kecil. Menjadikan apa? Sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, seakan-akan dia sama dengan Allah. Pakai apa? Wawu. Wal halifi bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah, ini juga syirik kecil. Ini hukum asalnya syirik kecil. Boleh menjadi besar kalau apa? Memang jiwanya itu penuh dengan pengagungan kepada makhluk tadi, tapi hukum asalnya syirik kecil. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Kama fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masyaallahu wa syi'. Ini sesuai kehendak Allah dan kehendak Anda. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Qul masyaallahu wahdah, katakan ini adalah sesuai kehendak Allah semata. Akhrajahun Nasa'i, An-Nasa'i ini dalam Al-Kubra nomor yang ke 10.825. Wa Ibnu Majah, Ibnu Majah dalam Sunan beliau, kita tulis enggak ya? Iya. Sebentar. Untuk yang Ibnu Majah kita tidak mendapatkan, tapi bahkan lebih tinggi dari Ibnu Majah dan Nasa'i, yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam Musnad beliau nomor yang ke 1839 dengan sanad yang hasan. Thayyib. Ilahuna wallahu taala a'lam.